Kita sekarang gonjang-ganjing, ya kan? Benar-benar jadi berita apalagi viral tentang pemalsuan ijazah, ya kan? Ya kan? Sehingga jadi viral. Tapi anehnya sudah dimunculkan sudah disahkan undang-undang Omnibus Law. Jadi orang yang memalsukan ijazah itu tidak dikenakan hukum pidana, tidak apa-apa. Di Indonesia ini biasa, memalsukan ijazah boleh, karena sudah dimunculkan di kalangan DPR undang-undang Omnibus Law. Jadi walaupun ini sudah dituntut di pengadilan, tapi nanti ujung-ujungnya tidak akan dikenai pidana. Karena apa? Sudah dimunculkan sebelum jauh hari sebelum terjadi ini undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan di DPR RI. Pemalsu ijazah itu tidak masuk kategori pidana. Boleh-boleh saja, sah-sah saja di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke materi kita. Karena Indonesia sekarang dikuasai, dicengkram oleh oligarki. Kita sekarang gonjang-ganjing, ya kan? Benar-benar jadi berita apalagi viral tentang pemalsuan ijazah, ya kan? Ya kan? Sehingga jadi viral. Tapi anehnya sudah dimunculkan sudah disahkan undang-undang Omnibus Law. Jadi orang yang memalsukan ijazah itu tidak dikenakan hukum pidana, tidak apa-apa. Di Indonesia ini biasa, memalsukan ijazah boleh, karena sudah dimunculkan di kalangan DPR undang-undang Omnibus Law. Jadi walaupun ini sudah dituntut di pengadilan, tapi nanti ujung-ujungnya tidak akan dikenai pidana. Karena apa? Sudah dimunculkan sebelum jauh hari sebelum terjadi ini undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan di DPR RI. Pemalsu ijazah itu tidak masuk kategori pidana. Boleh-boleh saja, sah-sah saja di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke materi kita. Karena Indonesia sekarang dikuasai, dicengkram oleh oligarki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita bisa melihat ulama-ulama di Indonesia sudah mulai turun gunung. Artinya ini sebuah tanda, ada sinyal. Kalau sudah ulama-ulama itu sudah turun gunung, berarti Indonesia sedang dalam kondisi danger, bahaya. Kita bisa melihat ada kongres pertama diawali dengan tokoh-tokoh ulama Jawa Timur melakukan sebuah gerakan untuk melawan oligarki. Disusul ulama-ulama Jawa Barat melakukan gerakan untuk melawan Islamophobia. Jadi antara ulama-ulama Jawa Timur dan ulama-ulama Jawa Barat klop untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana di Jawa Tengah? Memang mulai dari dulu Jawa Tengah itu basisnya PKI, basis komunis. Sehingga kita lihat ulama-ulama walaupun di Solo banyak aktivis Islam, ya, tapi mayoritas kita lihat di Jawa Tengah memang basis komunis. Beda dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kita lihat alhamdulillah kompak, saling melengkapi. Bahkan puncaknya ulama-ulama seluruh Indonesia mengadakan kongres umat Islam diletakkan di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu di Medan. Dan insya Allah sebentar lagi akan ada kongres umat Islam yang diletakkan di wilayah Indonesia bagian timur. Dan alhamdulillah saya sudah dapat undangannya. Artinya apa? Benar-benar kalau sudah ulama mulai turun gunung berarti
Indonesia sedang dalam kondisi bahaya. Bahkan Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, beliau memberikan statement baik lewat media cetak maupun media elektronik. Kalau sudah kondisi bangsa dan negara ini kondisi danger, bahaya, itu yang turun gunung ulama. Tapi kalau sudah kondisi bangsa dan negara itu tenang, yang dikriminalisasi itu ulama. Itu sudah mulai dari dulu di Indonesia seperti itu. Kalau kondisi danger, bahaya, ulama suruh turun gunung. Tapi kalau kondisi tenang, ulama dikriminalisasi. Itulah yang terjadi, sejarah yang terjadi mulai dari dulu. Mulai pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan sampai sekarang. Itu kita saksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang Indonesia sedang dicengkram oleh oligarki. Bahkan pimpinan pusat Perserikatan Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir, sampai memberikan statement, Muhammadiyah ketika jihad lewat konstitusi akan hambar manakala Indonesia dicengkram oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Bahkan agama, kata beliau, sudah lepas dari politik di Indonesia. Artinya apa? Politik tanpa agama. Apalagi yang kita saksikan sekarang, kita tidak boleh lagi pakai politik identitas. Tidak boleh. Bahkan beberapa waktu yang lalu pada saat Pilpres 2019, umat Islam tidak boleh berbicara politik di masjid. Tapi anehnya muncul ketidakadilan secara vulgar ketika Luhut bin Sarpanjaitan bersama koordinator oligarki yaitu James Riyadi berbicara politik di gereja. Boleh. Tapi kalau umat Islam tidak boleh. Bahkan sekarang politik identitas juga tidak boleh. Bahkan pemerintah akan menggerakkan kepolisian untuk membentuk satgas untuk mengatasi politik identitas. Jadi kita tidak boleh pakai politik dengan identitas Islam. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau memalsukan identitas boleh. Saya kira nggak usah dibahas itu. Ya, nggak usah dibahas. Saya kira sudah paham semuanya. Iya Pak, Bu, paham semuanya. Memalsukan identitas itu boleh. Ya. Padahal kita sebagai seorang Muslim, kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas. Dan politik itu bagian dari ajaran Islam. Jadi kita harus, kalau kita menanggalkan politik itu sama saja menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sama saja dengan menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi ini aneh bin ajaib. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang gonjang-ganjing, ya kan? Benar-benar jadi berita apa lagi viral tentang pemalsuan ijazah, ya kan? Ya kan? Sehingga jadi viral. Tapi anehnya sudah dimunculkan sudah disahkan undang-undang Omnibus Law. Jadi orang yang memalsukan ijazah itu tidak dikenakan hukum pidana, tidak apa-apa. Di Indonesia ini biasa, memalsukan ijazah boleh, karena sudah dimunculkan di kalangan DPR undang-undang Omnibus Law. Jadi walaupun ini sudah dituntut di pengadilan, tapi nanti ujung-ujungnya tidak akan dikenai pidana. Karena apa? Sudah dimunculkan jauh hari sebelum terjadi ini undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan di DPR RI. Pemalsu ijazah itu tidak masuk kategori pidana. Boleh-boleh saja, sah-sah saja di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke
materi kita. Karena Indonesia sekarang dikuasai, dicengkram oleh oligarki, sehingga muncul propaganda politik. Isinya ini semua media cetak, media elektronik terus full umat Islam di brainwash. Se-Indonesia dicuci otaknya. Apa? Muncul sebuah statement, Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Ini yang terus dimunculkan lewat media mainstream yang sudah dikuasai 90%, sudah dikuasai oleh oligarki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Karena itu, lanjutan dari itu, jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi apa sih tujuan statement ini? Tujuannya supaya umat Islam dan ulama jauh dari politik. Sehingga akhirnya para politisi, apa itu, bangsat ya, kalau bahasa kasarnya ini, para politisi bangsat itu leluasa, bebas ngatur negara ini. Sehingga akhirnya sekarang coba kita lihat dengan jargon ini, umat Islam akhirnya alergi terhadap politik, takut. Padahal umat Islam mayoritas, tapi dipaksa jadi minoritas. Inilah realitas empiris. Tujuannya supaya umat Islam itu tidak masuk wilayah politik. Sehingga yang menguasai wilayah politik itu semuanya anti terhadap Islam. Dan itu nampak sekarang ini terjadi. Mereka leluasa, bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini persis seperti Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Beliau adalah Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Beliaulah yang memunculkan pejuang, yang memunculkan pahlawan, yang memunculkan NKRI. Pasca Indonesia perjanjian dengan penjajah Belanda, yaitu Konferensi Meja Bundar, Indonesia dijadikan sebuah negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Bapak Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, beliau mencoba melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin RIS seluruh Indonesia. Kenapa? RIS ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, lobby-lobby Bapak Muhammad Natsir diterima secara aklamasi. Akhirnya Bapak Muhammad Natsir pidato di depan parlemen dengan yang sering kita sebut dengan mosi integral Natsir. Akhirnya itu tanggal 3 April 1950. Akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1950 diproklamasikan Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI. Itu perjuangan Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, tokoh Masumi. Beliau pernah memberikan statement saat kita dijajah oleh penjajah Belanda. Kalau kita masuk wilayah ibadah, itu difasilitasi oleh penjajah Belanda. Difasilitasi, bahkan didukung. Tapi kalau sudah umat Islam di Indonesia ini masuk wilayah ekonomi, akan diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Kira-kira sejarah itu berulang nggak? Berulang. Sampai Bung Karno sempat memberikan statement, kalau dulu kami menghadapi penjajah Belanda, kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri, kata Bung Karno. Benar enggak? Ternyata kita sekarang menghadapi bangsa kita sendiri. Sehingga sekarang realitasnya, kalau umat Islam masuk wilayah ibadah, didukung, difasilitasi. Tapi kalau umat Islam masuk wilayah ekonomi, diawasi. Kenapa? Karena ekonomi itu wilayahnya bau teh. Apa bau teh? Ya. Jadi umat Islam diawasi. Tapi kalau sudah masuk wilayah politik, umat Islam akan dihabisi. Sejarah berulang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit, memberikan motivasi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri.
Ini quantum change, kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia ini tidak mau berubah. Ini. Oleh karena itu, ayo kita semuanya merubah jargon itu. Apa? Islam itu suci, Islam itu tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Ulama itu mulia, sedang politik itu penting untuk ngurus negara dan bangsa. Kenapa? Rasulullah SAW dilanjutkan para khulafa Rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan siasat syar'iyyah politik Islam ini dengan benar dan bersih. Tujuannya apa? Supaya dijadikan uswatun hasanah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenapa sebagian umat Islam di Indonesia ini seringkali mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Yang pertama, sunnah yang pertama, yang seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul saja. Tapi masih banyak sebagian kaum muslimin tidak mengenal betul beliau, bahwa Rasulullah itu sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah sebagai qadhi, hakim yang agung. Bahkan Rasulullah sebagai panglima perang. Coba kalau kita lihat, kita buka sirah nabawiyah ya. Rasulullah itu ketika di Madinah hajinya sekali, umrahnya dalam beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya itu 72 kali lebih. Jadi kalau kita hitung dengan masa sampai Rasulullah wafat, itu berarti per tahun Rasulullah menjadi panglima perang untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi Rasulullah sebagai kepala negara. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah membangun negara, Rasulullah memunculkan piagam Madinah untuk mengatur masyarakat yang plural. Pada saat itu ada komunitas Muslim, Yahudi, Majusi, penyembah berhala dan sebagainya, plural, Nasrani dan sebagainya. Sama dengan di Indonesia. Alhamdulillah, ulama-ulama kita dulu yang dimotori oleh 3 ulama dari Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mudzakkir, Allahumma yarham. Dari NU Kiai Haji Wahid Hasim, Allahumma yarham. Dari Serikat Islam Kiai Haji Agus Salim, Allahumma yarham. Begitu Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memunculkan rumusan Pancasila, langsung diluruskan oleh 3 ulama ini. Karena waktu itu Presiden Soekarno menaruh sila ketuhanan itu ditaruh di sila ke-5. Ini kan taswif, pelecehan. Akhirnya 3 ulama ini langsung berada di garda depan untuk meluruskan pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tentang rumusan Pancasila. Akhirnya alhamdulillah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mensahkan, ada panitia 9 mensahkan dan menandatangani, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. 3 yang dimunculkan oleh 3 ulama ini akhirnya disepakati secara nasional dan itu jadi konstitusi negara, yaitu Piagam Jakarta. Jadi ulama-ulama kita itu ittiba kepada Rasulullah ketika membangun negara ini. Kalau dulu Rasulullah memunculkan Piagam Madinah, di Indonesia memunculkan Piagam Jakarta. Sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sehingga seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malam hari setelah Indonesia merdeka, ada ultimatum dari umat Kristiani wilayah Indonesia bagian timur lewat opsir Jepang kepada Bung Hatta. Apa? Kalau 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta itu tidak dihapus, umat Kristiani dari wilayah Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Jadi ini istilahnya sudah dikasih ati ngeroko rempelok. Ini memang karakter. Allah sudah memberikan tanbih dari surah Al-Baqarah ayat 120.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalam ayat itu ada huruf lan itu selamanya, berarti ila yaumil qiyamah. Al yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, tidak akan pernah rela kepada umat Islam, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Ini sudah karakter. Sehingga sampai malam hari setelah Indonesia merdeka, seluruh ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Pada saat itu Kiai Haji Mudzakkir Allahumma yarham dari Muhammadiyah sedang perjalanan pulang, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU Allahumma yarham sedang perjalanan pulang, Kiai Haji Agus Salim Allahumma yarham dari Serikat Islam perjalanan pulang. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno minta kepada Bapak Kasman Singodimedjo untuk melakukan lobi-lobi terhadap pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo mencoba untuk melakukan perbandingan bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Diambil ibrahnya untuk Indonesia, dan otomatis insya Allah beliau istikharah. Akhirnya 7 kata itu dihapus. Jadi yang sila pertama itu ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dihapus, tinggal ketuhanan. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo pimpinan pusat Muhammadiyah langsung beliau melakukan istihad. Ini kalau syariat dihapus harus ada yang lebih tinggi, yaitu tauhid, sehingga akhirnya langsung ditambah ketuhanan yang maha esa. Ini perjuangan pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo sampai sekarang. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah berulang, ya kan? Sejarah berulang. Padahal ini sudah sah tanggal 18 Agustus 1945. Ini hari lahir Pancasila sesuai dengan konstitusi negara dan ditandatangani oleh Panitia 9. Ini sah menurut konstitusi. Pakar-pakar hukum tata negara, ini sejarah. Tapi ternyata karena umat Islam buta politik, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang mereka berkuasa, dan akhirnya dimunculkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Kita diputar kembali sejarah lama, diteruskan oleh putrinya. Putrinya siapa? Bung Karno. Kita dibalik lagi kepada Pancasila 1 Juni. Kemudian akhirnya tahap demi tahap umat Islam dikadali, umat Islam se-Indonesia dikadali, sampai dimunculkan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya sekarang segala sumber hukum bukan lagi Pancasila, sekarang dirubah Pancasila. Bahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi landasan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sains dan teknologi. Ini ada keputusan Presiden. Diam-diam kita dikadali. Akhirnya ujung-ujungnya ketika umat Islam sedang dalam kondisi kasus Sambo, begitu juga umat Islam disibukkan kasus apalagi setelah Sambo itu BBM, kenaikan BBM, ya kan? Tidak tahunya diam-diam tanda tangan keputusan Presiden nomor berapa itu? 17 ya? Nomor 17 tanggal 26 Agustus 2022. Artinya apa? PKI boleh berbangkit kembali. Bahkan dalam keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu, pemerintah nanti akan minta maaf kepada PKI, dan otomatis pemerintah akan memberikan kompensasi kepada PKI. Artinya apa? Dirubah. Sejarah itu dirubah dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Jadi PKI itu bukan pelaku, bukan pelaku pemberontakan, tapi dirubah dalam keputusan Presiden itu PKI itu korban HAM. Ini sejarah dirubah. Di tengah-tengah umat Islam sibuk kasus Sambo dan kasus kenaikan BBM, ditambahi lagi kasus Kanjuruhan. Nah ini terus Pak diaduk terus. Ini era politik post truth.
Umat Islam wajib diaduk sehingga umat Islam tidak konsentrasi pada amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sunnah kedua yang seringkali ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan itu pada masa Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin itu di masjid. Bahkan masjid pada masa Rasulullah juga dijadikan sebagai markas militer. Ngatur pemerintahan itu di masjid. Ini pada masa Rasulullah. Bahkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum tidak membuat kantor, tapi masjid digunakan untuk kegiatan politik. Jadi sangat tidak betul kalau dalam masjid itu tidak boleh bicara politik. Sangat tidak betul kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam surah Al-Imran ayat 31 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ini perintah langsung dari Allah. Fattabi'uni. Kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba, ngikuti Rasulnya. Baru kalau itu sudah kita aplikasikan, baru Allah berjanji, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam setiap khutbahnya di atas mimbar masjid, beliau sampaikan perintah politik. Contoh, di atas mimbar masjid Rasulullah memberikan perintah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah harian kepada para sahabatnya. Al-jamaah was-sam'ah wat-ta'ah wal hijrah wal jihadu fisabilillah. Ini 5 perintah harian Rasulullah di atas mimbar masjid memerintahkan pada para sahabatnya. Ini khutbah perintah politik. Hidup berjamaah, al-jamaah. Perintah harian yang kedua, was-sam'ah, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wat-ta'ah, yang ketiga, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, wal hijrah, hijrah di jalan Allah. Yang kelima, wal jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai muhasabah yaumiyah, introspeksi harian. Sudahkah hari ini kita hidup berjamaah? Sudahkah hari ini kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudahkah hari ini kita hijrah di jalan Allah? Sudahkah hari ini kita berjihad di jalan Allah? Ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Karena itu sama saja memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara Pak D ketika di Tapanuli Tengah pidato, agama harus dipisah dari politik. Akhirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, belum jadi wakil presiden, langsung memberikan statement, ini pernyataan Pak D ini lebih berbahaya daripada teroris. Karena itu masuk kategori radikalisme sekuler, lebih berbahaya dari teroris. Kalau teroris itu yang mati ratusan. Kalau pernyataan Pak D ini tadi itu bisa menghancurkan sebuah negara. Nah ternyata diteruskan, ya kan? Tidak hanya itu, diteruskan. Sekarang minta supaya tidak ada lagi politik identitas. Sudah dipisah, tidak boleh lagi umat Islam pakai identitas Islam, tidak boleh. Tapi anehnya mereka, bolo-bolo mereka, ya apa bolo ya Pak, ya teman-teman mereka itu kalau sudah mendekati pemilu langsung jadi kadrun, dadak pakai jilbab, dadak pakai sorban, dadak pakai kopiah, baju takwa. Nah sementara umat Islam tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kalau bolo-bolo mereka, teman-teman mereka boleh. Ini kan yes, ini namanya zaman edan, ora edan ora ketuman, katanya Joyoboyo. Tapi sebenarnya menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, tapi manusianya yang edan. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
memberi perhatian terhadap siasah syar'iyyah, politik Islam. Beliau sampai menulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Siyasah As-Syar'iyyah ini disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibarul ulama Saudiyah, beliau Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, kibarul ulama Saudiyah, dan beliau adalah Imam Masjidil Haram. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang siasah syar'iyyah, beliau melandasi pembahasan yaitu surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditujukan untuk para pemimpin, agar dia menunaikan amanah kepemimpinannya. Ayat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ketika mereka menjatuhkan satu hukum, pemimpin itu wajib berlaku adil. Ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillil yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu diantaranya adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat yang kedua ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diturunkan untuk umat, al-ummah, rakyat, aparat, askar dan semua aparat. Ya. Mereka wajib mentaati pemimpin yang berlaku adil. Nah, itu. Kecuali bila pemimpin itu memerintahkan maksiat, karena la ta'fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Kita tidak wajib taat kalau mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalangan mufassir ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 59 ini, ya atiullah wa atiur rasul. Ketika taat kepada Allah dan taat kepada Rasul diawali dengan kalimah ati'u. Ini kalangan mufassir menafsirkan ketaatan tanpa syarat, tanpa reserve, langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk pada wa ulil amri minkum, tidak ada kalimah ati'u. Berarti kita taat kepada ulil amri kalau ada syarat di situ. Ketika ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, baru kita wajib taat. Tapi kalau ulil amrinya menyelisih Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib taat. Makanya kenapa Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, semua komisi fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 kumpul di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Dan ini tidak pernah diekspos lewat media. Sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Baru dengar ini? Ya. Saya punya datanya itu. Itu yang membacakan adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain ketika beliau masih jadi sekjen MUI Pusat. Dan itu fatwa itu tidak pernah diekspos di media, tidak pernah. Ulama menjaga tanggung jawab, menjaga akidah umat Islam se-Indonesia. Jadi sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Jadi itu ternyata benar. Begitu fatwa itu sudah muncul 2016, Pak D menghapus 3.634 perda syariah seluruh Indonesia. Makanya kenapa ulama kan menegaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarat minim ulil amri itu tatbiqus syariah. Itu syarat minim.
baru kita wajib taat. Tapi kalau sudah menghapus perda syariah, itu berarti tidak lagi disebut ulil amri. Makanya kenapa 1 tahun sebelum kejadian itu ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah, mengingatkan umat Islam se-Indonesia agar adalah ulil amri itu adalah ulama. Nah itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tugas dari pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi oleh karena itu diringkas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Syar'iyyah. Tanggung jawab seorang pemimpin itu adalah amanah dalam kepemimpinan dan amanah dalam mal. Contoh di Indonesia, amanah dalam mal itu tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekayaan sumber daya alam seluruh Indonesia, laut, darat, udara, itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.